Niat ada itu 6. wonten Satu kalih niat. niat yang dilafalkan dan niat yang ada di hati. Pak, sesungguhnya niat yang sesungguhnya itu yang mana? Niat yang sesungguhnya adalah niat yang ada di hati. Atas mawas nawaitul wudu'a lirabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu dereng niat aslinya. Tapi begitu niat itu sudah di hati. Bagaimana caranya di hati? Yaitu dipegang niat itu terus saat itu basuh pertama kali. Mundur toyo, badan ini terus dibasuh atau ini niat masuk. Di awal dan niat masuk. Nah, kalau dengan tidak niat seperti itu tidak sah wudhunya. Begitu ngambil air langsung Begitu ngambil air terus diniat mau kan kalau itu wudhu dan mifardillahi ta'ala terus air niat sungguh pertama itu bisa niat sungguh pertama itu bisa. Jadi ketika basuh permulaan bagian dari wajah itu langsung wudhunya niatnya di situ pertama. Ini fardu loh ini. Kalau ini tidak kita lakukan tidak sah. Tidak sah. Nomor kali membasuh muka atau wajah. Ini wajah sakmenten ini ada yang sakmenten, wonten iki sakmenten. Ada yang di bawah, ada yang cukup di sini. Maka yang harus hati-hati, seringkali saya sampaikan terkait dengan wudhu, sholat jenengan, ini adalah aurat. Ini aurat. Maka ruku jenengan itu cukup sampai sini. Jangan seperti ruku yang modern itu kadang-kadang sampai di sini. Kalau di sini berarti sholat jenengan belum sah. Karena jenengan buka aurat. Maka rukunya adalah ruku pas mepet wajah itu. Karena ini wajah. Pas. Nah, wudhunya gini. Wudhu ini wajah ini. Makanya hati-hati. Makanya saat tadi kalau sering prihatin, hanya sholat di masjid, sholat di musola, aku hanya dari ini caranya. Kita kadang dia terima. Kadang saya masih mau mengingatkan orang. Sholat terus beres-beres ini gak sah sholat ya. Karena apa? Ini batuk ini harus menatap di bukan bisa jaga ya di lantai. Nah kalau ini tertutup seperti ini tutup ini nggak sah. Dewa yang katanya untuk pastor ini caranya. Karena ini fikih tidak bisa disampaikan di forum hanya sekedar sambil lalu mengingatkan, harus dipahami banget. Karena mungkin juga ada pendapat lain yang berbeda, tapi harus hati-hati di situ. Maka kalau saya basuh wajah itu adalah fardu bagi kita. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan beserta siku-siku. Ini ada pendapat kalau Imam Syafi'i itu beserta siku-siku. Beserta siku-siku ini maka wudhunya harus di atas siku-siku ini. Harus. Ini namanya beserta siku-siku. Nah, ada yang mengatakan, ada yang tidak, atas anggapnya benar. Makanya nonton kocok kalau sampai di setengah Muhammadiyah apa? Terus kudi Pak, wudhu itu yang buri loh. Ini beserta, kalau beserta berarti buri ini harus dibasuh. Maka untuk lebih hati-hatinya Imam Syafi'i mengatakan biasanya yang ini dibesertakan maka harus di atasnya sedikit. Kalau di atasnya kan mesti ikut siku ini. Kalau tidak di atasnya berarti tidak. Artinya tidak sesuai fardu yang ini ketentuannya adalah sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam bahasa Indonesia bocok lakrab. Dan sering ngaji saya tanya ke saya. Karena sholat orang itu kan karena sering pakainya mepet terus udah lo kayak iso. Nah kalau saya lebih baik saya lepas baju saya kalau baju kaca itu. Ya, dari situ lah wudhunya di sana luar. Karena ini kalau Imam Syafi'i ini nggak sah. Berubah melanda banyaknya Hanafi ini. Tapi nggak sama, ini harus ikut.
Ini kadang-kadang harus hati-hati karena menjadinya wudu cepet-cepetan atau masuk ini kan. Kalau ikut madzhab Syafi'i berarti tidak sah wudunya karena tidak beserta siku. Memang boleh ya Pak? Berwudu melepas baju. Berwudu melepas baju dan bapaknya maksudnya. Diskusi. Tadi kan Maksudnya daripada tidak terkena Ya. siku-sikunya, lebih baik berwudu di tempat lain Ya, dan pas itu wudu. dilepas baju. Boleh. Boleh. Ya kan masih ada kamar mandi. Aurate yang wedok kan beda dengan orang laki-laki. Ya, makanya boleh. Makanya aurat itu jangan sampai kelihatan orang lain di saat wudu sebagainya itu tutup. Tuh, wudu. Berarti berwudu telanjang boleh. Ya. Ada yang mengatakan makruh. Iya, makanya ada. Tapi ini kita loh pedoman nih, makruh itu ditinggal pahala, dilakukan tidak apa-apa untuk pedomannya gitu. Nah, karena untuk situasinya dan sebagainya mendesak seperti itu ya, apakah ini harus ini sakit kayaknya agak longgar, sakit aja misalnya. Nah, rata-rata orang perempuan sekarang mohon maaf gelem sholat, gelem wudu tapi pakainya juga pakainya seperti itu. Aku mau nyosot. Karena gini badan sakit berarti tidak berserta siku-siku. Pada berserta siku-siku madzhab Syafi'i betul. Syafi'i ya pedoman boleh tapi gimana ya? Bapak ini ada wudu teh di bawah kesannya berarti bukan madzhab. Madzhab Syafi'i itu madzhab yang lebih hati-hati. Mengusap sebagian dari kepala. Nah, ini kan wudu ini ada misal kepala itu kan macam-macam, ada di sini, ada di sini. Satu misal memiliki bahasa Indonesia karena sebagian, bukan keseluruhan. Tapi madzhab yang lain, madzhab Hanafi itu keseluruhan, berarti keseluruhan harus basuh. Tapi madzhab Syafi'i cukup kedimon, goreng, kurang sampingi, gitu, harus basuh. Nah, ini bagian mana? Misal bagian dari kepala, anak. Kalau ini jeda, bagian kepala, berarti harus di atasnya. Nah, dalamnya berarti ini. Kalau Syafi'i cukup sebagian, ya, ini cat-cat. Kalau Hanafi itu keseluruhan. Makanya waktu singkat ini, proses basuh kabeh balik nih ini betul ada Syafi'i. Ada sanes pun betul mawon, yang saya dulu. Oke. Salajengipun inggih menika membasuh sebagian dari kepala tadi itu, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki lah. Kaki ini kan ada mata kaki kan ini. Nah, ini kan mata kaki. Berarti harus di atasnya. Karena beserta. Kalau di bawahnya berarti belum sah. Ini harus hati-hati, ini harus ada dalam kedua mata kaki. Ini harus dipahami sangat bahwa ini harus kedua mata kaki berarti harus di atasnya. Beserta siku berarti harus di atasnya. Itu lebih hati-hati adalah Sampai beriki, Pak. Gak tambah api, gak apa-apa. Pokoknya lebih dari ini. Lebih. Lebih dari kan berarti ini harga. Nek kurang Dari gak kan berarti boleh. harga. Emang kulino sak dulu. Gak apa-apa. Nek kurang gak boleh. Jangan kurang. Kedua mata kaki. Lah, yang panjenengan laksanakan ini semua fardunya adalah harus tertib mulai dari awal. Nah, iso satu misal wudu sik, wudu pasese, terus sikil sik, mari terus sikil. Ya. Urut aktif misalnya. Itu adalah bagian daripada ada lupa. Lata. Lah, Pak. Kok oleh was-was. Sing kalau terangan lho, kau masih apa itu? Bakso kuping. Kopi. Lucu itu. Bakso kuping itu adalah sunnah. Tapi bila tambahin nggak apa-apa. Maka itu adalah fardu, berarti harus kita laksanakan, tidak boleh kita tinggal. Contoh saya misal ditinggal dari itu,
wudunya tidak tertib, mari wajah se, terus sikil se, artinya tidak tertib, itu bukan sah wudunya, karena itu tidak sesuai dengan fardu. Wudu itu ada 6, yang terakhir adalah tasalsul, artinya urut, tertib. Maka sunnahnya banyak. Sunnah itu baca Bismillahirrahmanirrahim, bisa. Waktu Bismillahirrahmanirrahim itu sunnah. Baca pun juga tidak apa. Kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai ke pergelangan sebelum masukkan ke tempat wudu. Kan biasanya tiang-tiang tangan dibaca Umur. kita wudu, tempat wudu atau pakai keran itu juga nggak apa, nggak usah, itu nggak apa. Hanya yang 6 ini aja yang berdomani banget dengan Syarat itu. rukun. Selain itu adalah sunnah. Berkumur sampai menghisap air ke dalam hidung, berkumur itu nggih. Gak bisa kumur. Gak bisa istisna ini nyedot air ini istisna ini tidak usah pun juga tidak. Pak kalau lampai malah api, sunnah. Dilampai nggih tambah sain. Tapi gak dilampai nggih enggak apa-apa. Kadang-kadang istisna itu sing gak biasa kesenggro nambah. Apalagi badhe poso senggro tambah. Enggak boleh.